Ada sebagian oknum Antam yang memang menginginkan emas liar itu terus diperdagangkan. Kenapa? 1 ton dapat 3-5 gram, 1000 ton per hari, 5 kilo emas per hari beredar di Pongkor. Kemana uangnya? Siapa yang kaya raya? Ayo kita jujur dong. Ini ada video yang kita ambil beberapa hari lalu. Produksi besar-besaran yang terjadi di Pongkor sana yang dilakukan oleh penambang liar. Dan yang kita dapat informasinya juga dilindungi oleh oknum-oknum Antam. Bagaimana langkah itu? Dulu sudah ada pembicaraan kita untuk dibersihkan. Pergantian dirut tidak terjadi pembersihan. Kalau boleh kita putar biar kita lihat sedahsyat apa sih Gurandil di sana. Saya minta 1 menit 2 menit pimpinan. Bisa? Nah, ini pengolahan emas liar di sana, Pak Dirut. Kalau orang bilang saya nggak bisa menemukan ini, bohong. Ini bohong. Ini satu tempat besar sekali, gelundungan besarnya itu ditanam di bawah tanah. Kenapa? Dan lucunya lagi ini pimpinan, ini adanya di dalam IUP Antam loh. Dari dulu pembakaran 415 rumah tahun 2015 tidak pernah diusut sampai sekarang, tapi selalu rakyat ini kami hitamkan dari kegagalan Antam untuk membersihkan yang seperti ini. Ada beberapa video kalau tidak salah di sana, termasuk lokasi denah di mana ini berada. Dan lucunya informasinya justru orang-orang inilah yang kemudian dapat penghargaan atau apresiasi dari Antam sendiri. Kalau ini dibiarkan pimpinan, bisa konflik sosial besar di sana, dan kami akan bertanggung jawab. Nah ini mesinnya banyak, besar sekali, melibatkan orang banyak. Adanya pengolahan itu dalam IUP Antam, bukan di luar loh. Jadi tanahnya diambil dari dalam IUP Antam, diolahnya dalam IUP Antam, dan Antam bilang tidak ada. Nah ini kita dapatkan videonya beberapa hari lalu. Ini itu tempat pengolahannya, dekat dengan kantor Antamnya. Nah bagaimana rencana Dirut yang sekarang untuk membersihkan yang seperti ini? Apa langkahnya? Kenapa saya tanya satu ton or rata-rata menghasilkan berapa gram emas dan berapa gram perak? Dari data yang kita miliki, 1 ton rata-rata bisa menghasilkan 3-5 gram emas pimpinan. Oke? Per hari Gurandil ini bisa mendapatkan 1000 ton bahan baku. Artinya kalau kita buat rata-rata sekitar 3-5 kilo emas per hari. Kenapa dibiarkan? Ada pejabat di lokal Antam sana, di Pongkor sana, yang dari sekian belas tahun tidak pernah pindah. Semua diganti, dirut ganti, direksi ganti, komisaris, yang di bawah nggak diganti. Kan kita juga tahu, Pak Dirut. Tapi langkah kalian memberikan draft PKS kemari, memberikan penghargaan ke sana, menurut saya desain konflik sosial. Bahaya. Kalau terjadi sesuatu di sana, kalian bertanggung jawab. Itu saja saja mengadu domba 2 kelompok dong. Di sini dia kasih draft PKS, saya kasih penghargaan. Maksudnya apa? Kalian senang kalau itu terjadi? Kalau kalian menjadi Dirut hanya untuk menciptakan kesengsaraan buat rakyat, saya akan rekomendasikan diganti saja. Kalau kalian menjadi Dirut tidak memberikan kebaikan apa-apa buat rakyat, untuk apa jadi Dirut? Kalau saya datang minta proyek sama kalian, usir, tolak. Tapi kalau saya datang minta hal yang baik untuk rakyat, kalian harus ingat bahwa untuk itulah BUMN dibuat dan untuk itulah kami dipilih. Jangan adu domba rakyat dong. Yang koperasi berniat mencari, yuk diolah oleh Antam, boleh. Diolah sendiri, boleh. Hasilnya 100% juga ke Antam, agar tidak ada perdagangan emas liar. Yang ini tidak jalan. Berarti apa?
sebagian oknum Antam yang memang menginginkan emas liar itu terus diperdagangkan. Kenapa? 1 ton dapat 3-5 gram, 1000 ton per hari, 5 kilo emas per hari beredar di Pongkor. Kemana uangnya? Siapa yang kaya raya? Ayo kita jujur dong. Sebelum pergantian di Rut Antam ini kita punya pertemuan berapa kali dengan di Rut Antam sebelumnya terkait beberapa persoalan-persoalan rakyat. Kasus Mandiodo misalnya di Sulawesi Tenggara, itu ada sekian banyak yang sudah digali sebelum dia inkrah. Lalu terjadi perdebatan secara hukum dan ide, barang ini punya siapa? Ada sekitar 200-300 ribu ton kalau tidak salah. Ketemu dengan di Rut Antam sebelumnya, mereka bilang mereka tidak berani mengakui ini barang mereka karena tidak ada dalam RKP. Yang harusnya menjadi milik mereka kalau ada dalam RKP, berapa yang ditambang dan sebagainya. Akhirnya bagaimana disepakati saat itu, ya sudah dibawa oleh kontraktor-kontraktor tambang yang sudah berkontrak dengan 11 pemegang IUP yang lain. Tapi ketika terjadi pergantian di Rut, ini nggak jalan. Kasus di dapil saya di Pongkor misalnya, itu sudah disepakati untuk dibuat koperasi. Terjadi pergantian direksi, koperasinya nggak jalan sampai hari ini. Dan yang menarik justru, saya mau nanya, di Pongkor itu berapa jumlah gurandil yang masih ada Pak Dirut? Maaf, jumlah apa Pak? Gurandil. Saya belum tahu Pak, mohon maaf. Ya. Nah, saya sempat bicara dengan salah satu direksi PT Antam, dibilang sudah nol, sudah tidak ada. Nah, kalau boleh saya pertontonkan, sebenarnya ini ada video yang kita ambil beberapa hari lalu. Produksi besar-besaran yang terjadi di Pongkor sana yang dilakukan oleh penambang liar. Dan yang kita dapat informasinya juga dilindungi oleh oknum-oknum Antam. Bagaimana langkah itu? Dulu sudah ada pembicaraan kita untuk dibersihkan. Pergantian di Rut tidak terjadi pembersihan. Kalau boleh kita putar biar kita lihat sedahsyat apa sih gurandil di sana. Saya minta 1 menit 2 menit pimpinan bisa, bahwa ini sangat telanjang, sangat terbuka, dan semua seolah berpikir tidak ada. Kenapa ide koperasi itu menjadi muncul ya untuk menghadapi yang seperti ini kan? Nah, sampai hari ini ide koperasi itu hanya berhenti di wacana dan diskusi saya tidak berjalan. Jadi seolah-olah koperasi ini sengaja dihalang-halangi, tidak boleh didirikan agar yang ilegal tetap berjalan. Kalau ini berdiri, ini tidak. Nah, saya mau tanya, rata-rata misalnya dari 1 ton ore, 1 ton bahan baku emas, batu, tanah dan sebagainya, Antam dapat berapa gram emas? Pertama, izinkan saya Pak Dian untuk menjelaskan sedikit mengenai tidak adanya follow up berkaitan dengan koperasi Pak. Ini sebenarnya perjanjian kerjasama itu draftnya sudah kami juga serahkan kepada koperasi, dan kita nih sebenarnya lagi mensosialisasikan karena memang jumlah tokoh atau masyarakat yang juga menentang dan yang mensupport ini masih berimbang lah Pak. Maksud kami itu, tapi kami sendiri ini buat PT Antam, kami akan membuat ini sebagai pilot project. Ya, coba kita lihat sebentar. Ini, coba bisa dibunyikan nggak suaranya? Kalau ada suaranya? Nah, ini pengolahan emas liar di sana, Pak Dirut. Kalau orang bilang saya nggak bisa menemukan ini, bohong. Ini bohong. Ini satu tempat besar sekali, gelundungan besarnya itu ditanam di bawah tanah. Kenapa? Dan lucunya lagi ini pimpinan, ini adanya di dalam IUP Antam loh. Dari dulu pembakaran 415 rumah tahun 2015 tidak pernah diusut sampai sekarang, tapi selalu rakyat ini kami hitamkan dari kegagalan Antam untuk membersihkan yang seperti ini. Ada beberapa video kalau tidak salah di sana, termasuk lokasi denah di mana ini berada. Dan lucunya informasinya justru orang-orang inilah yang kemudian dapat penghargaan atau apresiasi dari Antam sendiri. Kalau ini dibiarkan pimpinan, bisa konflik sosial besar di sana.
dan kami akan bertanggung jawab. Nah ini mesinnya banyak, besar sekali, melibatkan orang banyak. Adanya pengolahan itu dalam Iup Antam, bukan di luar loh. Jadi tanahnya diambil dari dalam Iup Antam, diolahnya dalam Iup Antam, dan Antam bilang tidak ada. Nah ini kita dapatkan videonya berapa hari lalu. Ini itu tempat pengolahannya, dekat dengan kantor Antamnya. Nah bagaimana rencana di Rut yang sekarang untuk membersihkan yang seperti ini? Apa langkahnya? Kenapa saya tanya satu ton or rata-rata menghasilkan berapa gram emas dan berapa gram perak? Dari data yang kita miliki, 1 ton rata-rata bisa menghasilkan 3-5 gram emas, pimpinan. Oke? Per hari Gurandir ini bisa mendapatkan 1000 ton bahan baku. Artinya kalau kita buat rata-rata sekitar 3-5 kilo emas per hari. Kenapa dibiarkan? Teman masyarakat di sana minta, bagaimana kalau kita ngambil ornya, kita kelola, tapi emasnya kita jual ke Antam, seperti pola yang pernah terjadi di PT Timah. Dibiarkan rakyat menambang dari laut timahnya, tapi jualnya ke PT Timah, sehingga tidak ada penjualan timah gelap. Nah tawaran serupa mau dilakukan di Antam. Saya sudah sampaikan terbuka pada Presiden, Presiden setuju. Kita sampaikan pada Pak Erick Thohir, Pak Erick Thohir setuju. Kita sampaikan pada Menteri SDM setuju. Antamnya nggak berjalan. Nah saya mau nanya kenapa? Mungkin Pak Niko Kanter sudah baru diangkat, sakitnya lama pula kan. Jadi agak gagap-gagap dia menjelaskan. Tapi maksudnya gini, dalam forum ini saya ingin menjelaskan pergantiannya juga berdampak panjang. Bukan cuma berdampak pada kinerja Antam PTBA, tapi berdampak pada kinerja anak dan cucu perusahaan mereka, juga berdampak pada pembicaraan-pembicaraan yang sudah dilakukan dan bersama dan kepentingan rakyat yang lain. Nah, yang seperti ini saya butuh jawabannya. Betul PKS sudah dibuat, disusun, sudah dikirimkan ke koperasi, dan koperasi sudah 2 minggu minta kapan kita bicara sama-sama. Antam menolak. Saya mungkin kalau mohon izin Pak Adian, bukan saya mau menyangkal ya, kalau berkaitan dengan koperasi ini Pak, di kami itu di manajemen saya sudah mengadakan meeting langsung sampai dengan frontlinernya Pak, bahwa kita akan bikin ini sebagai pilot project, karena kita tahu bahwa ini bukan hanya buat Pongkor. Melihat daripada garis kebijakan dari Bapak Presiden bahwa penambang rakyat itu kita harus memberikan empowerment, pasti ini kita menjadi benchmark kalau kita bisa menjalankan dengan sukses. Namun kan kita juga tidak bisa sembarangan menyerahkan penambangan yang seperti ini yang memiliki aspek safety, environmental kepada orang-orang mungkin yang belum mempunyai kapasitas. Makanya kita buat programnya Pak. Komitmen ini nanti kami akan paparkan ke Bapak, bagaimana kita untuk program capacity building. Nanti akhirnya ini jadi project, tapi kita akan mulai dulu dengan mungkin yang ada di utara atau apa pantainya, supaya nantinya, karena kan Pongkor ini Pak, mohon izin, bukan ini, maaf Pak Dirut ya, sudah kita komunikasikan dengan salah satu direksi yang diminta untuk berkoordinasi dengan kita untuk membicarakan PKS itu. Saat kita minta, justru direksi yang bersangkutan sedang ada di Pongkor dan bertemu dan orang-orang yang kita indikasikan sebenarnya bagian dari masalah itu. Nah, kenapa kebohongan berkali-kali? Saya datang ke sana, saya minta, Pak Dewanya tidak di sini ya? Ya, hadir. Saya minta berkali-kali, ayo Antam ketemu saya di lokasi. Tidak ada yang datang sampai malam saya pulang. Tapi laporan ke Pak Dewa, datang kan? Betul tidak Pak Dewa? Iya, katanya sudah bertemu gitu. Tidak ada. Beliau itu datang. Bisa dibawa ngebohongin di atas seperti ini. 5 jam saya tunggu Pak. Untuk menyelesaikan persoalan rakyat itu saya nunggu 5 jam di sana. Saya tunggu, saya telepon berkali-kali Pak Dewa, mana orangnya, mana orangnya, mana orangnya. Jawaban Pak Dewa, sudah datang Pak Dian. Mana orangnya? Tidak pernah datang selama 5 jam. Bayangkan bagaimana kemudian Antam menghargai kita sebagai anggota DPR yang sedang memperjuangkan konstituen dan rakyatnya di sana.
Nah, ini akan membuat persoalan kita terus berlanjut, Pak. Jadi setiap rapat demi rapat kita akan punya persoalan terus menerus selama ini tidak diselesaikan. Direksi yang Bapak minta untuk bertemu kita sampai sekarang tidak pernah ketemu lagi. Yang kita tahu dia berapa kali ke Pongkor. Ini kan kebohongan pimpinan. Nah, ini berdampak. Kenapa diganti? Pembicaraan kita dengan dirut sebelumnya sudah bagus. Kita buat begini. Sudah ada MOU-nya toh. Sudah ada MOU-nya. MOU itu tinggal dituangkan dalam perjanjian kerjasama. Ganti dirut, berantakan. Jadi saya akan bilang ke rakyat di sana, bersabar ya. Kalian menderitalah lebih lama sedikit saja karena dirutnya baru ganti.